scrolling e-commerce atau online store kalau kita nggak butuh barang tertentu. Carilah barang dengan kualitas yang cukup baik, bukan kualitas yang sangat-sangat baik dan bukan juga kualitas yang buruk. Sebuah barang itu tidak akan menjadikanmu terlihat kaya juga sebenarnya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I want to share with you tips hemat untuk emak-emak. Langsung aja ya. Yang pertama, jangan dulu ikut kelas-kelas how to manage finances yang berbayar ya. Karena udah pasti ini akan mengeluarkan biaya yang mungkin sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Jadi, kalau memang berniat untuk mengatur keuangan, coba cari info-info seputar keuangan yang bisa diakses secara gratis dulu ya. Ini opini aku pribadi sih yang merupakan kaum mendang-mending. Tapi kalau kalian emang sudah menyiapkan budget untuk hal tersebut, ya silahkan aja gitu, nggak ada salahnya. Selanjutnya, yang kedua, stop scrolling e-commerce atau online store kalau kita nggak butuh barang tertentu. Karena ini akan membuat kita itu pengen punya gitu, kayak wah ada barang murah nih, wah ini lucu ya, padahal kita nggak butuh-butuh banget gitu. Selanjutnya, yang ketiga masih berhubungan ya, yaitu kalau mau belanja kita harus fokus mencari barang yang mau kita beli di awal. Hindari tulisan sale atau big sale atau diskon gede-gedean gitu saat kita sedang berbelanja di supermarket atau offline store lah ya. Kita harus fokus dengan apa yang mau kita beli di awal tadi gitu. Karena sekali kita nengok dan lihat rasanya tuh walaupun lagi nggak butuh tapi kayak wah murah nih, lagi diskon nih, beli aja deh, siapa tahu nanti butuh gitu, atau beli aja deh lucu mumpung murah. Nah padahal kita sebenarnya ya nggak butuh gitu. Selanjutnya yang keempat, nah ini untuk ibu-ibu baru nih yang baru punya baby, biasanya itu sering kalap kalau melihat mainan-mainan lucu ditambah ada tulisannya melatih motorik, kecerdasan dan lain sebagainya gitu. Pasti langsung pengen dibelikan ya. Padahal kita bisa loh memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah untuk membuat mainan yang dapat menstimulasi anak kita. Jadi ya kreatiflah dalam membuat mainan untuk menstimulasi anak. Dan sekarang ya apalagi udah banyak ide-ide permainan yang bisa dibuat atau dilakukan untuk menstimulasi anak dengan hanya menggunakan barang-barang yang tersedia di rumah. Misal nih, kita mau mengenalkan tekstur lah ya, nggak perlu tuh kita beli mainan khusus yang punya banyak tekstur. Kita manfaatkan aja misal karpet bulu yang ada di rumah, terus kerikil-kerikil kecil di sekitar rumah, kemudian rumput yang ada di taman, tepung terigu yang ditambah air misalnya, dan sebagainya lah ya. Pokoknya kalaupun kita kurang kreatif nih ya, yang penting kita ini rajin deh, karena sekarang itu ide-ide mainan atau permainan itu udah banyak banget tersebar di sosial media. Kita tinggal mengaplikasikannya aja gitu. Selanjutnya, yang kelima, carilah barang dengan kualitas yang cukup baik. Bukan kualitas yang sangat-sangat baik dan bukan juga kualitas yang buruk. Karena kalau kita menemukan barang yang kualitasnya itu sangat-sangat baik ya, pasti kan harganya itu akan jauh lebih mahal ya. Padahal kadang kita juga nggak butuh-butuh banget gitu spesifikasi barang yang seluar biasa itu gitu. Misal nih, kita ngelihat ada piring beling anti pecah dan bisa mengidentifikasi racun yang harganya tuh lumayan mahal pastinya. Meskipun kita punya uang untuk membelinya, tapi apa iya kita sangat membutuhkannya? Kan di rumah itu kita sendiri yang masak ya. Kita bisa berusaha pastikan agar makanan kita itu aman. Serta kita juga nggak akan sengaja membanting-banting piring beling juga kan ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita nggak butuh-butuh banget kan. So, kalau mau hemat ya mending nggak usah dibeli. Atau sebaliknya, kita sengaja membeli barang dengan kualitas yang buruk gitu, karena harganya yang jauh lebih murah. Padahal kita punya cukup uang untuk membeli barang dengan kualitas yang lebih baik dari itu. Beda halnya ya, kalau memang uang kita itu hanya cukup untuk barang tersebut gitu ya, mau gimana lagi kan ya.
Nah, anyway, kita perlu sadar nih bahwa barang dengan kualitas buruk itu kemungkinan besar durability-nya itu juga kurang baik kan, kurang bagus gitu. Sehingga akan membutuhkan banyak uang tambahan nih, entah untuk memperbaikinya atau bahkan untuk menggantinya dengan barang baru gitu. Atau kalau kasusnya barang elektronik nih misalnya, seringkali harga barangnya itu memang lebih murah ya, tapi penggunaan listriknya itu jauh lebih mahal. Dan itu kan terus-menerus ya bayar listrik itu. Tanpa sadar bukannya jadi lebih hemat, malah jatuhnya itu lebih boros kan. So, penting untuk membeli barang sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya, yang keenam, jika punya bayi, belilah baju dengan ukuran yang lebih besar dari usianya. Misal, kita baru punya bayi usia 3 bulan nih. Nah, kita bisa beli baju itu untuk bayi usia 6 bulan. Karena bayi itu kan pertumbuhannya itu akan cepat ya. Dan kalau kita belinya itu yang sesuai usianya semua, nanti kita akan boros karena harus sering beli baju dengan size yang baru gitu. Atau kalau misalnya kita punya anak yang usianya itu nggak beda jauh ya, nah kita bisa memanfaatkan baju-baju bekas kakaknya ini yang masih layak dipakai. Jadi nggak usah beli yang baru. Tips selanjutnya yang ketujuh, hindari menggunakan kredit atau pay later atau sejenisnya lah ya, yang mengizinkan kita mendapatkan suatu barang dengan cara mencicil. Karena ini tuh membuat kita nggak sadar bahwa sebenarnya ya, ketika kita harus mencicil untuk sebuah barang, berarti kan pada saat itu kita belum mampu gitu untuk memiliki barang tersebut. Belum lagi ketika kita menggunakan metode-metode pembayaran tersebut nih, kita harus membayar harga barang plus bunganya kan, ditambah kalau lewat jatuh tempo, kita dikenakan denda lagi kan, jadi nambah lagi deh pengeluaran kita. Emak-emak kan jadi tambah pusing ya. Selanjutnya, yang kedelapan, harus mengutamakan fungsi dari sebuah barang. Dengan kata lain, kita itu harus selalu melihat barang dari kebermanfaatannya gitu. Misal nih, kita punya tas yang sering banget dibawa kemana-mana. Udah paling nyaman deh pokoknya bawa tas itu. Nah, tapi suatu ketika kita lihat influencer atau seleb-seleb itu pakai tas yang menurut kita lucu gitu. Padahal tas itu ya nggak sesuai sama kebutuhan kita. Bisa karena nggak bisa muat banyak barang atau harganya yang lumayan maksa tabungan gitu kalau misalnya dibeli. Nah, di sini kita harus ingat ya, fungsi dari tas sendiri itu apa. Sebaliknya nih, orang terkaya di dunia seperti Warren Buffett itu malah hidupnya itu ya biasa-biasa aja, sederhana gitu, nggak yang glamor berlebihan. Atau seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu mereka itu sering dijumpai memakai baju yang sederhana aja gitu. Ya walaupun ya katanya baju yang dipakai itu harganya mencapai jutaan ya, tapi kan untuk selevel kekayaan mereka itu ya termasuk biasa aja gitu loh. Jadi ya sesuai kemampuan aja dan mengutamakan fungsi itu paling penting deh. Jadi hindari keinginan untuk terlihat selalu update atau terlihat selalu keren di mata orang lain gitu. Atau bahkan kita membeli atau menggunakan suatu barang itu karena ingin terlihat kaya. Karena perlu dicatat ya bahwa sebuah barang itu tidak akan menjadikanmu terlihat kaya juga sebenarnya. Selebriti yang sering kita jumpai memakai barang high end nih, itu kan kebanyakan mereka juga di-endorse, dibayar gitu. Jadi ya tujuannya emang untuk marketing. Oke, itulah tadi 8 tips berhemat di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya.